Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Yasmin, saya dari kelas 2 SIB. Di video kali ini akan berisi tentang materi pembahasan serta praktikum di pertemuan 2 mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Di pertemuan 2 ini kita udah masuk di materi Basic JS dan juga React Props. Oke, langsung aja kita ke pembahasan teori. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang variabel, kemudian kita bahas tentang row function, destructuring, split operator, default parameters dalam order, dan lain sebagainya. Mungkin langsung aja kita ke sesi praktikum ya. Oke, setelah kita masuk ke VS Code-nya, pastikan dulu teman-teman udah ini ya, mendapatkan link localhost-nya tadi, biar kita bisa lihat, bisa kita runkan nanti hasilnya. Setelah itu di pembahasan pertama ada namanya variabel. Nah, jadi variabel itu ada let dan juga const. Let itu adalah untuk variabel yang bisa dirubah nilainya. Kalau const itu kebalikan dari let, di mana kalau udah diberlakukan const, maka variabel itu nilainya yang sudah dideklarasikan tidak bisa dirubah lagi. Oke, kita langsung ke contoh pertama ya. Di sini ada variabel dengan nama angka yang diinisialisasi nilainya adalah 10. Kemudian kita mau rubah nilai dari 10. Sebelumnya 10 menjadi 20, kita panggil si variabel angka. Apa yang akan terjadi? Kita refresh, kemudian inspect. Di konsol kita lihat apa yang terjadi 20. Yang muncul 20. Berarti si LED ini, LED itu kan artinya kan membiarkan. Berarti dengan LED kita tuh membiarkan nilai yang sebelum sudah dibentuk, kita ubah dengan nilai baru, dia akan mengikuti. Nah, itulah fungsi dari variable LED. Kemudian ini masih sama ya, kurang lebih dia kayak LED juga. Kemudian kita ke cons. Di cons itu kebalikan dari si LED tadi, yang nilainya kalau sudah dideklarasikan tidak akan bisa berubah lagi. Seperti di sini ada variabel P dengan nilai pertama itu 3,14. Kemudian kita ubah dia menjadi 3,1415. Kemudian kita panggil si variabel P, apa yang akan terjadi? Maka output yang akan dihasilkan adalah error di baris ke-20. Nah, error karena apa? Karena dia sebelumnya menerapkan bahwa si variabel P ini bersifat konstan. Tapi kita melakukan perubahan, makanya dan dia tidak menerima perubahan. Sehingga yang kita temui adalah error. Seperti itu, perbedaan dari let dan juga konstan. Selanjutnya kita akan bahas tentang row function. Row function. Nah, row function itu adalah cara kita dalam meringkas dalam menuliskan function. Nah, seperti apa sih bentuk ini karena ada ini. Seperti apa sih bentuk row function itu? Jadi dia tuh kayak panah ya. Panah ya sama dengan diikuti tanda lebih besar. Nah, seperti di sini ada variabel customer yang menampung array data customer seperti ID, name, dan juga email, yang mana ini tidak bisa dirubah lagi karena dia konstan ya. Kemudian kita eh, cetak daftar pelanggannya dengan cara menggunakan si row function tadi, panggil customer.name dan juga customer.email. Tapi yang akan terpanggil adalah John Doe sesuai dengan data yang ada pada apa namanya variabel customer. Itu fungsi dari si arrow function untuk meringkas dalam menuliskan function. Selanjutnya kita ada destructuring. Nah, jadi destructuring ini fungsinya untuk mengekstrak nilai dari objek atau array. Nah, kalau dari contoh ini ada sebuah variabel customer yang menampung ID, sebuah objek ya, objek customer yang menampung data ID, name, dan juga email dari John Doe, yang mana kita ketika menggunakan destructuring, kita mengekstrak nilai dari name dan juga email yang ada di objek customer. Kemudian kita panggil dengan string, ini kayak kata-kata gitu pelanggan, kita panggil variabel name-nya, kemudian nilai name-nya, dengan email juga sama. Apa yang akan terjadi? Apakah terpanggil? Oke, sebelumnya kita komen ya. Nih, pelanggan sama dengan John Doe dengan email johnexample.com. Kemudian kita ke split operator. Nah, split operator ini digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array atau objek. Nah, di sini ada sebuah variabel dengan nama products, sifatnya konstan, menampung array dengan data nama, ID nama, dan juga stok. Kemudian eh, kita deklarasikan lagi new product dengan nilai konstan.
kita tambahkan dia. Kita tambahkan data baru dengan ID 3, nama tablet, stok 8 ke dalam variable ke dalam array products. Nah, kita akan menambahkan produk baru tanpa mengubah array yang lama. Jadi caranya dengan menggunakan split operator, tandanya itu titik-titik sebanyak 3 kali. Kita di sini buat di update products ya, variable update products dengan nilai konstan. Kita panggil array eh, kita panggil array products tadi dan eh, panggil kita buat lagi variable baru itu new product. Ketika kita memanggil si update products, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita bisa menambahkan eh, si baru, variable baru, maksudnya nilai baru pada array tadi tanpa merusak si mengganggu array sebelumnya. Jadi berlanjut ya kan, kalau array itu kan dia dari nol apa yang 0, 1 sampai 2 berarti dia ID ke 3 tapi namanya tuh nilainya tuh nggak 3 tapi jadinya 2 lupa ya. Oke, berhasil untuk si split operator. Kemudian kita ke default parameters dalam order, yang mana metode ini bisa memiliki nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Jadi kita nih gampangnya tuh kayak membuat sebuah default, di mana ini ada variable create order yang akan menampung. Kita buat dulu defaultnya ini ada customer name dengan case, product unknown, unknown dengan titik satu. Jadi ketika kita panggil nih, kita keluarkan output pesanan, terus kita sesuaikan sama si customer name yang mana nantinya akan eh memberikan semua parameter. Nah, di sini kita isi dari customer name, produk, dan juga quantity. Kayak gini, yang pertama itu ada John Doe, jadi dia mengisi customer name dan juga mengisi ketiga-tiganya ya. Customer name, produk, quantity. Nah, di baris kedua ini ada nama dan juga produk aja. Kemudian di baris ketiga itu tidak ada isian sama sekali untuk semua semua data yang ada. Apa yang akan terjadi? Karena ini default kan ya. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah semuanya nggak akan berlaku error karena kalau data itu tidak terisi, yang akan mengisi adalah data default. Kayak gini kan yang pertama itu kan terisi semuanya. Kemudian yang kedua itu kan cuma nama sama eh, apa namanya sama produk aja. Yang ketiga sama sekali tidak mengisi. Jadi si guest membeli satu ini customer name, kemudian ini quantity-nya dan ini produknya. Jadi itulah fungsi dari si default parameters dalam order. Kemudian kita akan bahas tentang template literals yang disimbolkan dengan petik petik tapi yang bukan petik biasa ya. Kemudian yang mana untuk memudahkan kita adalah membuat string dengan interpolasi variabel. Nah, di sini contohnya ada invoice, variabel invoice yang menampung customer, product, quantity, price, mendeklarasikan nilai ini dengan sifat konstan. Kemudian kita return, kita membuat invoice dengan eh, kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Kita kita membuat sebuah struktur yang mana nanti memanggil si variabel-variabel dari invoice tadi. Kemudian di sini kita akan tampilkan, kita akan mengisi variabel tadi itu dengan inputan John Doe untuk customer, nama pelanggannya, kemudian produknya kita isi dengan laptop, price-nya 2, dan quantity-nya, ini terbalik ya maksudnya. Oh, quantity. Oh, ininya aja yang quantity-nya adalah 2, kemudian price-nya adalah 500. Kalau kita run-kan, apa yang akan muncul? Yang muncul adalah keluaran dari invoice dengan nama yang sesuai dengan inputan paling bawah tadi. Nah, karena ada perkalian 2 ya untuk total bayar, quantity dikalikan dengan price. Berarti 2 dikali 500 yaitu 1000. Nah, jadi selanjutnya itu ada promise. Nah, si promise ini untuk simulasi API. Gunanya untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Nah, di sini ada kita mendeklarasikan sebuah fungsi dengan nama get customers yang mengembalikan promise. Kemudian di sini ada resolve dan juga reject. Ada set time, time out untuk mensimulasikan delay selama 2 detik. Jadi itu ketika kita merankan hasilnya, itu nggak langsung muncul.
outputnya, tapi dia akan delay dulu selama 2 detik. Ya, ini 2000. Satuannya apa lupa ya. Pokoknya dia 2 detik. Mili apa gitu apa. Nah, kemudian akan dikembalikan selama delay selama 2 detik yang mana akan di resolve mengeluarkan nilai ini tapi tanpa reject. Nah, jadi dia cuma resolve aja. Kemudian kita panggil fungsinya dan kita panggil dia. Oh, muncul sekarang. Sorry. Kan ada delay ya, 2 detik. Nah, baru muncul. Nih, muncul data dari si John Doe, John Smith, Robert Brown. Berhasil ya delaynya. Promise itu untuk seperti API yang mengambil data pelanggan dari server. Nah, ini proses secara sinkron. Oke, selanjutnya ada assign atau wait untuk fetch data produk yang dengan cara ini akan lebih modern untuk menangani kode asinkron. Contohnya di sini ada sebuah fungsi fetch products di mana menggunakan assign yang memungkinkan kita untuk memungkinkan ada penggunaan await di dalamnya. Kemudian di sini kita menggunakan await itu untuk menerima atau mengambil data dari URL yang sudah kita cantumkan. Datanya kita ambil kan. Datanya kita ambil. Oh ya, sebelumnya itu data dari URL ini terserak kan ya, banyak. Kemudian setelah itu formatnya itu akan di format yang kita gunakan nanti akan dikonversikan dalam JSON. Kemudian kita panggil deh. Kalau kita jalankan, apa yang akan terjadi? Nah, ini dia contoh dari nih. Dia kayak lebih disusun gitu, terstruktur begitu. Dari yang awalnya seberantakan ini menjadi seperti ini. Kesannya kita akan membuat sebuah class component dengan dalam React, di mana kita pertama kali harus membuat sebuah file dengan nama class component list, customer list, dengan isinya itu mengimport sebuah React, kemudian customer card. Barisan ini constructor props itu adalah untuk inisialisasi step dalam kelas komponen untuk menyimpan daftar pelanggan. Kemudian ada di sini ada render. Render di sini berfungsi sebagai metode untuk menampilkan elemen UI berdasarkan state. Kemudian baris ini digunakan untuk menampilkan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan setiap data menggunakan komponen customer card. Setelah itu kita akan membuat sebuah fungsional komponen dengan hooks. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan state menggunakan hook. Use state. Ini dia fungsinya. Kita akan mendeklarasikan state menggunakan hook use state. Kemudian kita akan menggunakan hook use effect untuk menginisialisasi daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Kemudian kita akan melakukan terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Setelah itu kita akan melakukan props dalam React. Nah, jadi kita akan mendeklarasikan fungsional komponen dengan props sebagai parameternya. Ini kita akan mendeklarasikan fungsional komponen dengan props sebagai parameternya. Kemudian dengan baris tag 3 ini kita akan menampilkan nama pelanggan menggunakan props. Kemudian juga di tag email ini kita akan menampilkan email dari pelanggan menggunakan props. Kemudian kita akan menggabungkan ketiganya ke dalam file apps.jsx ini. Kita akan panggil si class customer list dan juga fungsional customer list. Ketika dirankan, maka tampilannya akan seperti ini. Beginilah lebih tampilan dari cobaan terakhir. Ini ada error sedikit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.